Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sofwan dimanapun berada, hari ini adalah hari Natal ya, tepatnya tanggal 25 Desember 2022. Saya berharap hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih bisa melaksanakan kegiatan rutin seperti biasanya. Saya hanya cuma mengingatkan jangan lupa klik petir. Baik teman sahabat penetwork dimanapun berada, hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Hari yang ditunggu-tunggu khususnya penggali petir. Hari yang ditunggu-tunggu sahabat penetwork. Katanya hari ini belum juga open mainnet. Jadi kalau belum open mainnet, apakah kita harus stres memikirkan ini? Saya ingin coba memahami dan menyampaikan kepada teman-teman sekalian dimanapun berada, khususnya sahabat penetwork. Hidup kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Saya berharap kita tetap berpikir positif. Sebagai manusia yang hidup di dunia, mustahil jika kita tidak pernah mendapatkan masalah ataupun mungkin musibah. Semakin bertambah tingginya derajat kedudukan kita, maka semakin tinggi pula tingkat permasalahan yang akan kita hadapi. Akan tetapi, semua itu tergantung bagaimana kita menghadapi permasalahan tersebut. Memilih untuk terjerumus dalam jurang permasalahan atau segera mencari solusi untuk move on dari permasalahan tersebut. Seseorang yang kontrol dirinya rendah cenderung cepat menjadi sebuah masalah, menjadi beban hidup yang sulit untuk dapat diselesaikan dan bisa menyebabkan stres yang berkepanjangan, bahkan bisa menjadikan seseorang itu mengarah ke sakit jiwa. Tahapan seseorang mendapatkan masalah menyebabkan sampai menyebabkan sakit mental. Yang pertama adalah masalah. Masalah akan terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Terkadang orang sangat sulit menerima kenyataan yang sudah jelas-jelas terjadi. Ketika seseorang itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya, maka akan muncul dalam dirinya konflik. Ketika tidak mampu untuk memilih, seseorang akan merasa frustasi. Karena apa? Karena tidak tercapainya tujuan yang dia inginkan. Barulah dari situ akan muncul berbagai masalah, kita stres dan lain sebagainya. Reaksi psikis akan muncul terhadap apa yang dihadapi atau tertekan dengan masalah yang dihadapi. Dari perilaku tidak nyaman, stres akan memicu seseorang untuk menjadi distres. Distres adalah merupakan penyakit fisik yang disebabkan karena sedang mengalami penyakit psikis. Kenapa? Karena gara-gara tidak open minded katanya di tanggal 25. Memangnya ada nggak open minded? Ada. Kapan tanggalnya? Itu harus Korten yang tahu, Nicholas yang tahu. Kenapa kita mendesak harus segera open minded? Karena cara berpikir kita beda dengan cara berpikir Korten. Mungkin kita sebagai penjual makanan, pelanggan kita banyak. Kita buka warung jam 8 pagi, tapi orang sudah datang jam 6. Pertanyaannya saya, kita buka nggak warungnya? Ya, jelas enggak. Kenapa nggak kita buka? Karena belum waktunya.
Orang kan berpikir, saya lapar, saya mau makan, saya mau beli, saya punya uang, saya mau belanja sarapan pagi. Tapi yang punya bilang mengatakan bahwasanya sayurnya belum matang, nasinya belum tanak. Apakah dipaksakan juga harus untuk dijual? Nanti banyak orang komplain, kenapa nasinya mentah, sayurnya masih mentah, belum matang, nasinya belum tanak. Nah, ini akan menjadi konflik baru nantinya. Jadi saya berharap teman sahabat Pen Network dimanapun berada, jadi apa yang kita pikirkan maka itulah akan terjadi. Apa yang dikatakan orang terkadang terlalu kita resapi. Cobalah bangkitkan diri kita lagi, semangati diri kita lagi, kita berpikir positive thinking. Kita masih bisa banyak pekerjaan lain yang kita kerjakan. Terus bagaimana dengan Pen Network kita? Biarkan aja dia berjalan. Pertanyaan saya, apakah Pen Network ini awalnya kita bermain pakai duit, pakai uang? Berapa kerugian kita, habis duit kita gara-gara ikut main Pen Network ini? Nggak ada, ini gratis. Pen Network ini adalah sebuah permainan, sebuah game yang harus kita mainkan. Bukan kita dimainkan oleh Pen Network. Nah, ini perlu kita ingatkan lagi teman-teman. Semangat boleh tapi tidak berlebihan. Percaya boleh tapi hanya pada Tuhan. Kalau kita percaya kepada manusia, kita kemungkinan akan gagal. Tapi apabila kita percaya dengan Tuhan, hidup kita akan lebih nyaman. Jadi besar harapan saya kepada teman-teman yang mungkin hari ini atau besok ya 25 ke 26 ini belum terlaksananya open minded ya. Pribadi saya menyatakan open minded akan terjadi, tapi waktunya hanya core team yang tahu. Kapan dia harus buka warung, nasinya sudah masak atau belum, sudah tanak atau belum, sayurnya udah mateng atau belum. Itu core team Nicholas yang tahu. Kita kan hanya di luar. Kita bukan orang warung, jadi kita nggak tahu kapan harus dibuka warung, kapan waktunya nasinya tanak, kemudian apakah sayur-sayur sudah siap masak semua, apakah alat pembungkusnya sudah ada, apakah piring-piring sudah dicuci, siap disajikan kepada pelanggan untuk makan pada pagi itu core team yang tahu, yang punya warung yang mengerti. Kita mendesak dalam arti kata, kenapa core team tidak melakukan segera open minded? Kenapa Nicholas kok diam saja, tidak segera melakukan open minded? Itulah namanya iseng-iseng berhadiah. Nggak usah kita pikirkan kali. Terlalu banyak kita mikir, stres kita nanti. Anggap santai aja, anggap enjoy aja. Kalau open minded, harga konsensus, maka kita yang beruntung. Ini bisa saja terjadi seperti yang saya katakan, nasi belum tanak, sayur belum matang. Apabila dibuka open minded, apakah pengusaha-pengusaha, toko-toko yang disiapkan untuk kita berbelanja sudah siap, sudah terisi semua? Apakah orang yang mau ngisi pusat perbelanjaan kita sudah teken kontrak dengan Nicholas? Apakah undang-undang negara itu sudah bisa melegalkan yang namanya Pen Network? Ini butuh proses. Jadi makanya dalam hal ini saya ingatkan kepada teman-teman, ini adalah iseng-iseng yang berhadiah. Pen Network adalah sebuah permainan. Jika rezeki itu nggak akan kemana, karena Tuhan yang mengatur semuanya itu. Jadi Anda kalau mau ngadu sama Tuhan, jangan ngadu kemana-mana. Saya yakin dan percaya semua itu akan indah pada waktunya. Biarkanlah semuanya ini berproses. Dalam arti kata, core team Nicholas terus menjalin hubungan dengan para pebisnis. Ya, seperti yang saya katakan terdahulu itu Amazon, Alibaba, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah terjalin komunikasi, terbangun ekologi, ya, ini sudah harapan daripada semua orang. Terbangun ekosistem, ini semua harapan kita. Jadi kalau orang sudah mengenal apa itu Pen Network, apa kegunaannya, apa manfaatnya, maka Pen Network itu sudah siap untuk di launching dan CoinP akan berharga dengan tinggi. Nah, coba tanya tetangga sebelah rumah Anda, dia tahu nggak dengan Pen Network? Dia pernah dengar nggak dengan Pen Network? Kalau masih banyak orang yang tidak mengerti, kalau masih banyak orang yang tidak tahu dengan Pen Network, secara otomatis Pen Network ini belum bisa diluncurkan. Belum lagi menyangkut masalah KYC dan hal-hal izin-izin kepada Bank Dunia. Jadi ini mesti ada proses lagi, masih ada proses. Kita bersabar, kita menunggu.
Kita tidak terlalu fokus lagi kepada Pay Network, tapi tetap jalani, ikuti perkembangan Pay Network. Kerjakan pekerjaan rutin kita sehari-hari. Jangan gara-gara bermain Pay Network, kita jadi malas kerja, hanya bermimpi saja. Mimpi itu boleh, ya. Tetapi semuanya ada aturan mainnya. Kerjaan pokok kita kerjain dulu. Setelah kita melakukan pekerjaan pokok kita, baru kita mengerjakan Pay Network kita. Mari kita bermain game dengan Pay Network. Klik petir, kemudian baca komen-komen orang, terutama di kolom chatting di P-Browser. Kita cari apa permasalahan, apa perkembangan, buka mungkin grup-grup kita, komunitas-komunitas kita, cari tahu ada permasalahan apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga kita tidak terlalu memikirkan Pay Network terus. Biarkan Pay Network itu berproses. Kenapa biarkan berproses? Karena semuanya sudah ada aturan mainnya oleh core team dan Nicholas itu sendiri. Jadi saya berharap, saya minta kepada teman-teman sahabat Pay Network dimanapun juga, marilah kita berpikiran positive thinking, berpikir yang baik-baik saja. Ya, berilah kesempatan kepada core team Nicholas untuk betul-betul mematangkan program Pay Network kita ini. Mungkin saja harganya belum sesuai. Kalau diluncurkan sekarang harganya rendah dan koin P itu bisa gagal. Biar mereka bekerja, menjaring pebisnis-pebisnis untuk bergabung. Biarlah mereka mencari hal-hal yang baru yang dapat segera melakukan open mainnet. Mari kita bantu mereka dengan memperkenalkan Pay Network itu apa kepada masyarakat. Agar apa? Ekologi terbangun. Agar apa? Sistemnya terbangun. Ya. Jadi kita berharap dengan apa hal yang bisa kita kerjakan secara positif, hasilnya akan positif. Kemudian Pay Network itu akan indah pada waktunya. Tetap kerjakan pekerjaan rutin kita, tapi tetap kontrol perkembangan Pay Network, ikuti ya. Mungkin dalam grup, dalam komunitas, apa hal-hal yang terbaru perkembangan Pay Network. Mungkin sementara ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Salam petir, jeder, jeder, jeder.